Ya, pertanyaan pertama, apakah hidup di era pemerintahan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Jawabnya rata-rata makin susah. Saya rekam semua itu di mana-mana juga. Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan dari tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Fadli, Tanya lagi. bicara hoax, Fadli. Kemudian Bicara hoax terus nggak berhenti Fadli. Jadi, ya hoax jadi, terus yang dibicarain. BBM Coba bagaimana? jadi anggota Naik atau pimpinan turun? DPR, jadi pimpinan Belum, DPR harusnya jangan bicara Coba. hoax. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Ya. Gini, lihat. Harus menjadi contoh harga bagi BBM naik atau masyarakat. harga BBM naik atau turun? Rakyat Indonesia loh. Ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi. Itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Ya, ditonton rakyat Indonesia, Coba. jangan bicara Ini, hoax. lo ini yang politisi yang pada tidak tempatnya. ngerti. Bicara pada tempatnya, nggak usah Lo. bicara hoax. Ya. Bayangin waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Tuhan berikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan saya ingin melakukan sesuatu itu. Begitu banyak hal yang dilakukan Jokowi sejak dia menjabat. Dia tipe pekerja, bukan peserta lomba. Hasilnya bisa dirasakan, bukan cuma di angan-angan. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi perombakan budaya feodal sekarang Anggota Parlemen Malaysia Lim Fat Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia. Padahal, jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Artinya Jokowi itu menjadi jawaban bahwa Indonesia ini membuka peluang siapapun menjadi apapun selama itu baik buat bersama. Semua menjawab. Prestasi apa yang dimiliki Fadli di DPR hari ini? Coba sebutkan. Saya ingin tahu apa prestasi Fadli di DPR. Kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan dari tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Mau mulai dari mana? Bubarkan Petral, itu baru Petral. Ada lagi Freeport. Baru di zaman Jokowi lah Freeport bisa kembali dan Indonesia punya saham mayoritas di sini. Jokowi itu presiden terbaik yang kita miliki saat ini. Ini fakta. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi jangan bicara bahwa Pak Jokowi nggak punya prestasi. Saya kira. Kaca diri sendiri dulu, baru mengatakan orang nggak punya prestasi. apa urusannya? Sekarang pembangunan infrastruktur masif di Papua. Dari ribuan kilometer jalan yang dibangun, tinggal belasan kilometer lagi, maka seluruh Papua akan terhubung. Ekonomi di sana akan bangkit, biaya hidup juga akan lebih murah, dan pendidikan juga kesehatan akan lebih murah. Siapapun boleh menjadi apapun, boleh bermimpi tentang apapun selama memang koridornya sederhana. Dia baik untuk kemanusiaan, dia baik untuk peradaban. Seorang profesor dari Singapura bernama Kishore Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau kita baca, Mahbubani memuji habis Jokowi, pertama dari sisi developmentalism. Nah, ini yang kira-kira menjelaskan mengapa Mahbubani menyebut Jokowi sebagai sosok yang jenius. Saudara, Indonesia akan jadi tuan rumah
sekaligus presidensi konferensi tingkat tinggi KTT G20 tahun 2022. G20 tahun depan akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Memangnya kalau bukan Jokowi yang memikirkan itu, siapa lagi coba? Belum kita hitung bendungan-bendungan raksasa untuk pengairan supaya kita punya ketahanan pangan. Alhamdulillah untuk kali ini pemerintah sudah membangun bendungan Randu Gunting dengan harapan pembangunan bendungan Randu Gunting ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Blora, Rembang, dan Pati. Belum lagi jalan-jalan tol supaya aktivitas menjadi lancar, tambah kereta cepat supaya Indonesia makin dikenal di dunia internasional. Rakyat juga yang tanahnya dipakai oleh pemerintah sekarang kaya raya karena diganti dengan nilai berlipat-lipat dari harga pasarannya. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Demikian juga dari seluruh sisi sektoral, baik itu di sektor perdagangan, manufaktur, pertambangan, konstruksi, akomodasi, transport maupun pertanian dan infokom, semuanya mengalami rebound dan recover di kuartal ketiga meskipun kita dihadapkan pada varian Delta yang cukup berat. Kalau dilihat di infrastruktur dan perhubungan itu kan masif gede-gedean banget Pak di era 5 tahun kemarin ya. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini kemarin? Ya, yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5
6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit diduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat.